Shalom adik-adik yang ada di rumah, sukacita sekali kita pada hari ini kita beribadah bersama. Nah, Kak Santi dari Jemaat Blitar ditemanin sama Kak Talita. Halo Kak Talita. Kak Talita, hari ini kita mau ibadah online bersama adik-adik di rumah. Tapi ada satu teman kita yang belum datang Kak Talita. Siapa iya? Kira-kira Kak Talita? Bener, Kak Indra Kak Talita. Ini di mana Kak Indra ini? Jangan-jangan lupa kalau ada ibadah ini. Aduh, Kak Indra, gimana sih? Kenapa kakak kok marah-marah? Copot Kak Indra. Tidak perlu marah-marah. Coba Kak Indra bawa apa ini? Yeay, Kak Sebutkan Indra. satu-satu ya. Wah, sukacita sekali adik-adik. Kak Indra bawa roti, juga bawa minum. Yes. Kalian tidak akan pernah kelaparan dan kehausan di sini ya. Luar biasa adik-adik di rumah. Kak Indra mempraktekkan jemaat mula-mula. Dia mengasihi dengan berbagi berkat berupa Roti dan minum berkat jasmani. yes. Pasti ini isinya mentega kan? Betul. Yeay, kesukaan kita ini mentega. Oke, roti dan mentega. Kak Indra, sebelum kita mulai ibadah, Iya. ada satu hal yang harus kita ingat. Apa itu Kak Santi? Jangan lupa untuk Berdoa. ya, sebelum kita mulai ibadah online kita hari ini, Iya. kita berdoa. Rotinya ditaruh dulu dong Kak Indra, Oke. biar nggak lapar mata. Adik-adik sudah siap untuk berdoa? Siap. Ya. Kok Kak Santi aja ya? Di rumah sama-sama Iya. ya? Siap adik-adik? Siap. Oke. Iya. Mari kita berdoa. Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk berkat dan anugerah yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat melaksanakan ibadah online. Kiranya Engkau berkati kami semua anak-anak-Mu dari awal, pertengahan hingga akhir di dalam kami melakukan ibadah online. Kiranya dapat berjalan dengan baik dan lancar. Semua perjalanan ibadah kita pada hari ini kiranya Engkau berkati. Semua kami serahkan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Amin. Ya. Sudah sukacita pasti Ya, hari ini ya. betul. Dan kita mau memuji nama Tuhan Kak Indra. Iya. Sesuai dengan apa ini yang Kak Indra bawa ini ya? Nah, ini apa? Roti dan isinya Mentega. Kita memuji nama Tuhan dengan lagu berjudul Roti dan Mentega. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, kasih Yesus manis dan indah, oh oh sungguh indah. Paru-paru. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan selalu
selalu menghiburmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti, seperti jalanan dengan baju, seperti diriku dan dirimu. Mentega dan roti. Mhm. Kalau aku jadi roti, Kak Indra jadi? Mentega dong. Kalau aku jadi celana. Kak Indra jadi bajunya. Ah, Kak Indra, Mhm. kita punya jargon. Apa itu jargonnya? Jargonnya, nanti Kak Indra gerakannya ya. Iya. Oh, Penasaran nggak kalian? pastinya penasaran. Kalau Kak Santi teriak, anak GKJW, Aku bocahe Gusti. kok bocah ya? Bocah itu panggilan anak untuk arek Blitar. Iya betul. Nah, lagi Kak Indra, Iya. anak GKJW. Aku bocahe Gusti. Oke, Kak Indra, Hmm. hari ini tema kita adalah Ekumene. opo kuwi Kak Indra? Ekumene itu apa sih? Apa ya? Kayaknya ada berbagi begitu loh Kak Santi. Di dalam persekutuan ya. Heeh, Persekutuan kita diajari bertekun, betul. juga berbagi. Iya. heeh. Nah, ketika kita bertekun di dalam persekutuan, Iya. heeh. kita mengajak teman-teman di beberapa jemaat. Ah, iya? Heeh. Dari mana aja itu? Satu, Heeh. ngunut, Iya betul. welingi, Terus? juga maron. Wow, luar biasa ya. Nah, biarkan adik-adik itu menyapa kita ya. Oh ya, oke Menyapa oke oke adik-adik yang oke, ada di rumah oke. ya. Ya. Silakan adik-adik yang ada di Wulingi, Maron, juga Ngunut. Halo, saya dari Maron. Shalom, kami dari Wulingi. Kita tadi sudah memperkenalkan teman-teman kita. Betul. Kak Indra, Mm-mm. apa saatnya saat ini nih? Harus ngapain kita saat ini? Nah, kalau tadi kita sudah berbagi pelayanan bersama teman-teman kita di 3 jemaat Iya. ya. Lalu kita juga nanti mau menerima berkat jasmani, berbagi berkat jasmani. Nah, lebih yang terpenting adalah kita mau berbagi berkat rohani. Nah, Kita mau mendengarkan firman Tuhan betul. yang akan dibawakan oleh siapa Kak Indra? Kak. Oh, bukan. Siapa-siapa? Stefani. Kak Fani boleh, Kak Stefani juga boleh loh Kak Indra. Oh iya. Ya. Nah, sebelum itu Kak Indra, kita akan memuji nama Tuhan Mhm. dengan lagu berjudul Roh Kudus yang manis. Ku buka hatiku untuk firman-Mu. Ku ingin menjadi seperti Yesus. Berfirmanlah Tuhan, ku mau mendengar dan melakukannya setiap hari. Roh Kudus yang manis, tolong aku menuruti firman Tuhan. Roh Kudus yang manis, jadikanku anak Tuhan yang manis. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita
membaca dan juga merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama satu di dalam doa. Siapkan sikap kita untuk berdoa. Tuhan Yesus, pada hari ini kami anak-anak Tuhan akan membaca juga merenungkan sebagian daripada firman kebenaran-Mu. Tuhan, hadirlah bersama-sama dengan kami saat ini, sehingga kami boleh bersama-sama untuk merenungkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, tadi di awal kita sudah melihat cuplikan singkat dari Kak Indra dan juga Kak Santi yang memperagakan bagaimana jemaat mula-mula saat itu membangun suatu kasih dan menjalin kasih. Nah, hari ini kita belajar dari cara jemaat mula-mula untuk mengambil sikap bertekun dalam persekutuan dan juga saling mengasihi. Ayo adik-adik yang ada di rumah, kita buka Alkitab kita yang sudah kita siapkan untuk ibadah pada hari ini, yang terambil dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua, ayat yang ke-41 sampai dengan 47. Kisah Para Rasul pasal yang kedua, ayat 41 sampai dengan 47. Sudah ketemu semuanya? Kalau sudah, mari kita sama-sama membaca. Kakak yang pimpin ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan, memelihara juga melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Adik-adik, hari ini kita belajar tentang cara hidup jemaat mula-mula. Jemaat mula-mula pada saat itu dimulai di suatu tempat bernama Yerusalem. Saat itu banyak orang yang bertobat. Kemudian mereka dibaptis dan menjadi orang percaya. Banyaknya orang yang saat itu dibaptis, ada sekitar 3.000 jiwa. Wih, banyak ya teman-teman, adik-adik yang ada di rumah. Nah, kita ingin tahu nih, kok bisa ya bertambahnya jemaat mula-mula pada saat itu sekian banyak orang? Mari kita sama-sama melihat. Yang pertama, tekun. Jemaat mula-mula memiliki ketekunan dalam pengajaran para rasul-rasul. Mereka menjadikan firman Tuhan sebagai dasar mereka untuk hidup.
Kira-kira adik-adik yang di rumah sudah bertekun belum ya? Bertekun dalam berdoa, bertekun dalam memuji Tuhan, bertekun dalam membaca firman Tuhan. Ayo, siapa yang belum bertekun atau masih bolong-bolong doanya? Kalau belum, kita sama-sama belajar untuk tekun dalam mengikut Tuhan, taat pada perintah Tuhan. Kita juga bisa bertekun dalam melayani Tuhan. Nah, selanjutnya yang kedua, kita belajar jemaat mula-mula dari kehidupan mereka membangun persekutuan. Selain mereka bertekun dalam pengajaran para rasul-rasul, mereka juga menunjukkan kesatuan mereka dengan persekutuan. Mereka berkumpul dan bersatu di dalam bait Allah dan juga di rumah-rumah saudara-saudara mereka. Seperti halnya yang kita lakukan pada saat ini, kita membangun suatu persekutuan. Kita juga mengajak teman-teman kita yang ada di Wlingi, di Ngunut, dan juga di Maron untuk membangun persekutuan dalam pelayanan Tuhan. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam persekutuan, mereka juga menumbuhkan rasa untuk belas kasih, tolong menolong, dan bahkan mereka juga makan bersama. Tidak hanya itu, mereka juga berani untuk menjual harta kekayaan mereka dan membagi-bagikannya kepada saudara-saudara mereka yang membutuhkan sesuai dengan keperluan mereka. Adik-adik yang terkasih dalam Tuhan, kira-kira kita sudah enggak ya melakukan persekutuan? Siapa yang di sini ketika diajak untuk membangun persekutuan, diajak ke gereja, tapi males-malesan? Karena mengantuk atau karena banyak tugas. Ayo sekarang kita rubah untuk giat dan semangat untuk membangun persekutuan di dalam Tuhan. Supaya apa? Supaya kita juga dapat meneladani kehidupan jemaat mula-mula pada saat itu. Yang dimana kehidupan mereka disukai banyak orang. Karena kehidupan yang saling mengasihi satu sama lain. Mereka peduli, suka berbagi. Mereka mampu dan mau untuk memberikan apa yang mereka miliki untuk saudara-saudaranya. Adik-adik, kebiasaan jemaat mula-mula ternyata juga kita lakukan dalam kehidupan kita berjemaat loh. Kita melakukan suatu persekutuan seperti halnya ibadah keluarga, ibadah KRW, atau yang kita kenal dengan ibadah kelompok, ibadah patuen. Pasti adik-adik ikut kan kalau ibadah bersama dengan orang tuanya, atau justru malas-malesan ya? Mari kita bangun teman-teman, adik-adik semua yang ada di rumah untuk membangun persekutuan. Karena dengan adanya peribadahan, kita ini akhirnya bertemu dengan saudara-saudara kita yang ada di rumah mereka. Bertemu dengan saudara-saudara seiman untuk saling mengasihi satu sama lain, saling memperhatikan. Karena saling mengasihi menjadi salah satu praktek yang dilakukan oleh jemaat mula-mula pada saat itu. Mereka hidup saling tolong-menolong, membantu, berbagi, dan juga peduli. Adik-adik yang ada di rumah, kakak mau tanya lagi. Siapa yang di sini suka menolong atau membantu? Misalnya membantu orang tua, membantu teman, atau justru ketika disuruh dimintain tolong dengan orang tua atau temannya, tapi asik main HP atau asik ngegame.
Nah, kira-kira itu sudah mencerminkan kehidupan jemaat mula-mula enggak ya? Nah, ayo kita sama-sama mengoreksi diri kita semuanya. Adik-adik, selain kita melakukan berbagi, peduli kepada orang lain, berbagi berkat, berbagi sukacita. Nah, itu kan kalau kita bisa melakukan dengan teman-teman kita yang dekat dengan kita. Kalau teman-teman kita ada jauh di sana, apalagi karena pandemi COVID, Corona, kita jadi tidak bisa berjumpa dengan teman-teman kita yang ada di luar kota, saudara-saudara kita yang jauh dengan kita. Nah, tapi kita juga tetap bisa berbagi kabar sukacita dengan mereka semua. Kita bisa saling berhubungan dan berkomunikasi dengan mereka. Karena ketika kita menanyakan kabar, itu juga suatu wujud kasih kita kepada mereka yang jauh dengan kita. Nah, adik-adik yang ada di rumah, yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita belajar 2 hal. Ketekunan dan persekutuan yang dibangun oleh jemaat mula-mula yang menghadirkan cinta kasih, menghadirkan rasa kasih yang dibagikan kepada sesamanya. Oleh karena itu, hari ini kita sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan mengikut perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, kita juga pasti bisa mencontoh seperti jemaat mula-mula pada saat itu dengan mempraktekkan cinta kasih yang diwujudkan dengan berbagai macam hal. Terutama kita juga bisa berbagi kasih dengan teman-teman di persekutuan, di gereja lain, teman-teman di sekolah, dan yang lainnya. Oleh karena itu, adik-adik, mari kita sama-sama hari ini belajar untuk menciptakan, menghadirkan kasih kepada sesama kita. Seperti jemaat mula-mula. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Nah, Kak Santi, kita sudah menerima berkat rohani. Ketika kita sudah menerima berkat rohani, kita harus mengucap syukur ya. Apa bentuknya ini? Melalui mengumpulkan Persembahan. Adik-adik di rumah, dipersiapkan ya persembahannya. Kita mengumpulkan persembahan dengan memuji nama Tuhan dengan lagu judulnya Aku Diberkati. Diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai dari bangun pagi, siang berganti malam aku diberkati. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kakek-kakek, nenek-nenek, tante-tante, om-om, pemudanya, pemudinya, semua diberkati Tuhan. Kak Indra, Ya. kita sudah mengumpulkan persembahan. Betul. Saatnya kita berdoa syafaat dan istimewa sekali karena akan dipimpin oleh adik-adik dari Wunut, Lingi, Ya. Maron, Oh, dan ditutup dengan doa berkat. oke.
Bisa kita mulai Kak Indra? Bisa dong. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong berkati sekolah kami dan guru dan kita semua. Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, berkatilah persembahan kami dan gereja kami, supaya bermanfaat bagi gereja kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa yang Maha Baik, kami berdoa untuk bangsa dan negara yang sedang mengalami pergumulan COVID-19. Kami mohon segera hilangkan penyakit ini agar kami bisa berkumpul dan bersukacita kembali seperti biasanya Tuhan. Doa akan dilanjutkan oleh teman kami. Yesus, kami berdoa untuk gereja dan persekutuan ya Tuhan, dan berkati gereja kami, Pak Pendeta, dan semua jemaat di gereja JKJW ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Terus kami berdoa untuk orang tua kami, berkati mereka dan beri mereka umur panjang, berkati pekerjaan dan lindungi mereka setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Tuhan Yesus, inilah permohonan doa yang disampaikan oleh teman-teman kami. Kiranya Engkau mendengarkan setiap pergumulan kami ya Bapa, sehingga berkat Tuhan boleh tercurah atas kami. Dan kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Sudah terima berkat dari Tuhan? Betul. Kak Indra, masih ingat jargon kita apa? Masih dong. Oke. Anak GKJW? Aku bocahe Gusti. Anak GKJW? Aku bocahe Gusti. Kak Indra, selanjutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, kita ini kan sedang berjauhan ya Kak Santi Iya. ya. Karena Kenapa sih? karena pandemi corona ini kita Iya. berjauhan. Corona Go away. Terus? Nah, karena kita berjauhan, sebenarnya ada cara sih. Ya? Kita Cara saling kangen dengan cara kita membuat kartu ucapan, belajar membuat kartu ucapan, Kak Santi. Oh gitu Kak Indra. Nah, Terus? tapi yang ngelakuin bukan kita. Siapa? Kita akan dibantu oleh Ibu Ajeng. Ibu Ajeng yang akan membuat aktivitas kartu ucapan. Shalom, salam damai sejahtera dan kasih Kristus. Bagaimana? Masih semangat? Wajib yakin semua di sana masih dalam keadaan semangat, penuh dengan sukacita. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan tadi tentang bagaimana kita mengasihi, kita tidak usah bingung karena pandemi tidak bisa bertemu, tapi kita masih bisa berbagi melalui sebuah kartu. Nah, Pak Ajeng akan mengajarkan kalian bagaimana membuat sebuah kartu untuk menyatakan kasih kita, kepedulian kita dengan teman-teman kita tanpa harus bertemu. Nah, mari kita lihat bahan-bahan apa saja yang kita perlukan pada pagi hari ini.
menulis pesan di dalamnya. Nah, puji Tuhan, kartu kita sudah selesai dan kita tinggal mengikatnya. Ini pertautan dua tangan yang diartikan bahwa persekutuan kita, dan ini diikat oleh salib Kristus. Nah, kartu kita siap kita kirimkan ke orang-orang yang kita sayangi. Nah, dari awal, pertengahan hingga akhir sudah berjalan lancar. Puji Tuhan. Ya, kita akan Tutup ibadah kita online ini pada hari ini dengan kita memujikan satu lagu Kak Santi. Iya, judulnya adalah Yesus Cinta Segala Bangsa. Yesus cinta segala bangsa di dunia. Hitam, putih, kuning, merah, semua harta indah, nanti terima keselamatan selamanya. Yesus cinta segala bangsa.